Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, kepanggih maling ya dengan channel Kang Nur DS Cirebon ya, channel yang ini asal-asalan ini. Channel yang bodoh, wong awam yang ingin sedikit sekali itu ya bersambung silaturahmi, bersambung apa saja yang moga-moga saja manfaat itu kan. Kalau tidak ada manfaat ya, kita juga sesungguhnya tidak ada ya keinginan sesuatu yang membuat madarat diri kita dan diri orang lain. Kita berdoa ke Allah, moga-moga kita itu setidaknya kalau bisa ya orang yang memberi manfaat kepada dirinya sendiri ya, kalau bisa khairun nas ya, yang bagus-bagus manusia itu ya memberikan manfaat kepada yang lain. Tapi upaya itu kan harus punya modal, sedangkan saya sendiri itu kan opo bekale itu ya. Jadi ini sih anggap saja gitu itu obrol-obrolan atau sharing ya, jarak jauh atau silaturahmi jarak jauh gitu ya. Tentunya ini kan bagi yang suka ya ada melihat ya semacam dagelan-dagelan murahan ini seperti ya saya ini. Ya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ini sudah kodrat bahwa manusia itu tempatnya salah, bahwa manusia itu tempatnya hilaf, bahwa manusia itu banyak sekali kekurangannya. Bahkan saya insya Allah banyak membaca dalam Al-Quran itu berpuluh-puluh ya untuk menyatakan kekurangan-kekurangan manusia itu. Di antara yang saya perhatikan ini ya, yang berkait dengan zaman sekarang itu, yaitu ayat yang mengatakan bahwa manusia itu suka lupa diri ketika dia itu sudah merasa cukup, ketika dia itu sudah sukses, ketika dia itu sudah mencapai apa yang selama ini menjadi impiannya, ketika dia itu sudah menjadi pejabat tinggi, ketika dia itu sudah mendapatkan gelar yang tinggi. Nah ini ya, ini banyak zaman sekarang menimpa sehingga kehilangan jati diri. Maksud jati diri itu mestinya kan sebagai makhluk Allah kita tetap mengikat diri dengan hablum minallah, itu yang sebagus-bagusnya. Kita itu kan sebagai makhluk sosial yang mestinya kan hablum minan nas gitu, tetap dijaga ya, muamalahnya itu dijaga itu untuk supaya kita tidak sombong, tidaklah usub ya, supaya kita tidak menjauhi, tetapi harusnya itu makin mendekat ketika kita dalam sukses itu ya. Kesuksesan yang kita raih itu tidak mungkin akan bisa kita ya nikmati ya, kecuali itu adalah karunia Allah, titipan Allah, amanah Allah, dan juga bisa menjadi ujian dan cobaan bagi Allah, cobaan dari Allah bagi kita. Kesuksesan itu awas ya. Kenapa? Kalau kita mendapatkan kesuksesan kemudian kita menjadi orang yang lupa diri, inilah orang-orang yang kufur nikmat. Innallaha azabi lasyadid, tunggu kehancuran. Ini tunggu kehancuran. Tetapi apabila kita itu mendapatkan keunggulan, kesuksesan, kedudukan yang pantas ya, ekonomi yang layak cukup bahkan melimpah, mestinya kalau begitu syukurnya juga harus lebih kuat ketimbang orang lainnya.
yang tidak seperti kita. Begitu lur. Ojo wis sukses ngadu karo batur. Ora kelingan liwat bareng turu bareng nang majelis ya. Sukses titik bae do ngado ya, nyombong itu kan. Ini nggak bagus itu. Teman-teman yang dulu sama-sama ya tiduran bareng, sama-sama main bareng itu kan, melarat susah bareng itu kan, tiba-tiba udah sukses kayak sedikit aja menjauh. Ini nggak bagus seperti itu. Mestinya kalau sudah sukses, mestinya kalau sudah kaya, wis sugih gitu ya, ya malah justru ya bagusnya itu parah itu loh, lebih parah maning gitu loh. Dan mencoba untuk menanyakan atau melihat ya kondisi teman-teman dulu waktu sengsara itu. Kalau ada yang susah kita bantu, kan ngono itu loh. Harus lebih deket persahabatannya, persaudaraannya itu, jangan malah menjauh gitu loh. Kita yang mendatangi mereka untuk supaya mereka itu teman-teman yang masih belum ya merasakan kehidupan yang layak, coba kita berikan ilmunya atau support mereka atau bantu mereka. Lah ini namanya orang yang sukses, yang bersyukur seperti itu dalam wilayah hablum minannas. Ya tentunya kalau wilayah hablum minallah ya harus lebih rajin itu untuk menunaikan kewajiban-kewajiban, terutama pokok itu as-shalah ya, qimus shalah, terutama sholat 5 waktunya itu kan, sedekah ya, dan kewajiban-kewajiban lainnya itu yang harus kita. Kalau seperti itu adanya ketika kita sukses, fa insyaallah kesuksesan itu akan berkah, dan keberkahan itulah yang akan membuahkan banyaknya kebaikan. Itu. Jadi itulah yang namanya syukur itu ya, atas kesuksesan yang sudah kita capai. Ini kebanyakan janganlah seperti itu, lupa diri itu jangan. Itu kenapa? Allah bisa saja akan menjatuhkan kita lewat jalan kesuksesan. Itu loh. Ya. Bisa saja itu merupakan jalan bagi malapetaka, azab yang akan turun kepada kita. Tetapi dengan kita mensyukuri nikmat kesuksesan, insya Allah Allah tidak akan menjatuhkan azab, tetapi justru akan menambahkan nikmat. Lah kok sapa sing ngomong ngono kuwi? Allah sendiri dawuh dalam Al-Qur'an itu, ma yaf'alallahu bi'adzabikum. Allah itu tidak akan menciptakan, menimbahkan azab kepada kalian, tidak. In syakartum wa amantum. Ma yaf'alallahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan ya memberikan azab, menimbahkan azab, menjatuhkan azab itu. Apabila kita itu mau bersyukur, dalam arti syukur yang sebenar-benarnya syukur. Bagaimana itu? Syukur-syukur yang sebenarnya syukur. Siji, ngerti yo, yen apa baik yang kita miliki ya, yang ada ini semua itu adalah pemberian Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah, dan apa saja yang ada pada kalian itu adalah pemberian nikmat dari Allah. Itu tuh semuanya yang ada di badan kita, yang ada di rumah kita, itu semua pemberian Allah, yang harus dijaga. Itu dijaga kan amanah yang harus dijaga, ini harus dijaga gitu loh ya, harus diterima. Semua yang ada pada kita, pada sekeliling kita ini nggak boleh gitu loh ya, dikeluh kesah itu,
dipandang kekurangannya saja, itu jangan, tapi kita pandang dengan ridha, kita terima dengan ikhlas, dengan lapang dada bahwa ini pemberian dan kepercayaan dari Allah, sedikit banyak juga. Pemberian amanah itu wajib kita jaga dengan hati kita rela, ridha, lapang dada menerimanya. Dan kita juga oleh karena ini amanat, maka amanah itu kita gunakan untuk sesuai dengan keinginan yang mengamanatinya. Siapa? Allah itu yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta kebaikan. Maka Allah ketika mengamanatkan kepada kita, ya kita coba untuk ya menggunakan amanah itu untuk kebaikan, supaya dicinta Allah. Begitu saudara-saudaraku ya. Itu namanya syukur nikmat itu loh ya. Jangan merasa kita ini paling memiliki gitu ya. Manusia itu kan hanya bisa berupaya, tapi yang kuasa menentukan pada akhir upaya itu ya Allah itu. Nah ini ya, pada zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang seperti itu. Ketika dia sudah mendapatkan pangkat, ketika dia sudah mendapat kedudukan, gelar, kekuasaan, kemudian dia selalu saja silau terhadap apa yang dia raih. Kehilangan jati dirinya, gitu. Menjauhi jalan Allah, sombong dan menjauhi teman-teman yang seperjuangan. Ini sebetulnya sukses saat itu, enak saat itu, bahagia saat itu, padahal itu semua berakhir nanti akan bahaya, berakhir akan bahaya. Ini hindari sayang seperti itu ya. Hindari itu. Iya, jadi sebenarnya kalau dikatakan bahwa apa itu tolak bala yang paling ampuh tiada tanding, ya bersyukur itu. Sebab kalau nggak syukur, azab itu pasti datang gitu loh. Pasti datang. Nah dengan kita bersyukur itulah yang datang itu bukan azab, tetapi kebaikan gitu. Kebaikan-kebaikan yang berlipat. Insya Allah begitu. Jadi kalau sekarang kita juga pandang ini secara luas umumnya ini ya, secara luasnya ini yang terjadi banyak bencana dan macam-macam ya yang menimpa bangsa kita saat sekarang itu, yang bikin ruwet ya. Yang bikin ruwet, bikin koplak sampai itu ya lantaran mungkin, bukan mungkin lagi itu ya, yakin itu ya, karena banyak sekarang ini manusia kurang bersyukur gitu. Kurang bersyukur ke Allah, sehingga Allah menurunkan azab dalam bentuk apa saja, bencana alam. Sebetulnya bencana itu tidak datang melainkan ada proses dulu gitu kan. Musibah ya, yang pertama itu kan ada tanda-tanda. Satu contoh misalkan itu kan, iya, adanya bencana-bencana kecil sebagai peringatan, itu tazkiro naik itu ya. Nah kalau tingkat 2 ini sudah tazkirah, kemudian itu masih juga itu nggak nyadar itu ya, masih bablas supaya kita menuruti hawa nafsu, ya baru itu azab gitu. Nah kalau sudah tingkat azab, tidak ada lain ya penanggulangannya ini. Itu harus taubatan nasuha, tubuh taubatan nasuha, itu harus itu dengan meminta ampun ke Allah, meminta ampun ke Allah itu kan, terus tekad kuat tidak akan kita mengulangi keburukan-keburukan yang sudah kita lakukan kemarin-kemarin gitu kan. Terus bertekad kuat untuk menambal segala apa yang tadinya buruk menjadi harus lebih bagus itu. Tobat yang seperti itu yang paling pokok itu juga ya kefarduan ya, kewajiban agama kita harus tunaikan. Lah inilah ya saudara-saudaraku, makanya dulu saya
waktu zaman SBY itu ya, ada dalam buku saya itu kan, bencana Jogja, bencana mana itu kan banyak menimpa ya, ada dukun-dukun, ada ahli-ahli batin katanya itu kan, pada upaya menancapkan keris, menancapkan pusaka dan supaya itu enggak bakal mempan itu ya. Ya para penguasa saja, para kiai saja, ulama-ulama saja mestinya itu yang bertindak untuk mengingatkan umat, untuk mengingat rakyatnya supaya pada tobat, supaya memperbanyak selawat dan membacakan istighfar itu. Kalau di masjid-masjid misalnya ada bencana itu ya, kita bacakan saja di masjid itu bersama-sama 100 orang itu, setiap masjid se-Indonesia ya, selawat misalkan 100 saja gitu semuanya itu. Saya kira ya akan menjadi itu negara yang beradatun thayyibun warab punukubur itu ya, kemari paluh Cinawi. Kalau rakyatnya gemar baca salawat, jaminan aja lah, jaminan ya. Sebaliknya kalau rakyat itu gemarnya cuma nyinyir, cuma saling tuduh, saling fitnah, bikin gaduh, bikin kacau ya. Akhlak amburadul sekar pendek dibiarkan itu kan dan sebagainya, udah ini narik bencana itu, perilaku semacam itu ya. Lur, ini terlalu panjang, wes sedikit semilip dikit ya. Yuk sarapan bareng-bareng lur. Sarapan dengan makanan halal supaya otak ojo apa, ojo mati ya, ojo koplak kayak profesor-profesor itu tuh. yang suka cembar isu itu mungkin gara-gara apa namanya itu, banyak uang haram gitu ya, jadi koplak otaknya itu. Kalau sudah koplak, nggak siapapun itu ya nggak bakal bisa membangun dan menebarkan manfaat, apalagi untuk orang lain, untuk diri sendiri saja juga ya orang koplak. Moga-moga kita tidak menjadi golongan orang-orang koplak, tetapi menjadi orang-orang yang taat. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.